Order pembelian atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli yang menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pemasok. Menu ini digunakan untuk mencatat detail pesanan yang telah disepakati dengan pemasok. Kemudian menu ini tidak menambah stok dan tidak menimbulkan hutang maupun jurnal akuntansi. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Masukkan username dan password yang telah didaftarkan. Kemudian dapat tekan tombol masuk atau tekan tombol enter pada keyboard. Kali ini kita akan membahas tentang menu order pembelian atau PO. Untuk membuka order pembelian atau PO, kita dapat tekan pesanan, lalu tekan order pembelian atau PO. Dan ini adalah tampilan dari menu order pembelian. Di menu order pembelian ini ada 3 tab. Yang pertama tab transaksi, kemudian ada tercetak bukti dan register, dan juga ada tab outstanding. Untuk tab transaksi ini digunakan untuk membuat pesanan pembelian. Jadi sebelum ke menu pembelian, power yang paling pertama adalah pengisi PO ini. Dan di tab transaksi ini juga dapat menginput pesanan barang dan juga biaya lain. Untuk membuat transaksi oleh pembelian baru, Anda dapat langsung entry di menu PO ini dan tentukan tanggalnya, misalnya tanggal hari ini. Lalu pilih pemasoknya, misalnya PT Sukses. Untuk TOP ini akan terisi sesuai dengan master yang telah kita settingkan tadi. Tapi ini juga bisa diubah walaupun defaultnya berdasarkan master tadi. Untuk PPN ini dapat kita pilih 0% ataupun 11%. Kemudian setelah terisi semua, dapat isikan di kolom nama barang ini dengan cara tekan tanda panah bawah atau dapat ketikkan item barangnya di kolom nama barang. Misalnya kita ingin barang di dengan jumlah 100, lalu harganya 34. Kemudian diskon untuk item ini ada diskon persen dan juga ada diskon rupiah. Misalnya beri diskon 10%, lalu dapat diskon lagi sebesar Rp1.000. Untuk menambahkan barang, dapat tekan kolom bawah ini, kemudian masukkan item barangnya. Lalu ada tambahan lagi, misalnya video cost 2 piece, kita tambahkan di kolom selanjutnya. Harga ini boleh dikosongkan atau misal dapat diisi harganya, tapi diskonnya dapat isikan 100%. Misalnya kita coba untuk isikan harganya, lalu diskonnya kita isi 100%. Lalu di bawah ini ada diskon nota. Diskon nota ini berlaku untuk semua item. Jadi misalkan kita tambahkan untuk diskon nota sebesar 10%, dan di menu order pembelian ini terdapat kolom pembulatan. Misalnya kita ingin membulatkan total menjadi 4.553.000, dapat isikan minus 100. Maka totalnya menjadi 4.553.000. Lalu di kolom catatan ini dapat diisikan Premiotos 2 piece. Setelah terisi semua, dapat tekan simpan atau dapat tekan tombol F4 pada keyboard. Data yang telah diinputkan tadi akan tersimpan di menu order pembelian ini. Kemudian bisa kita coba untuk membuat transaksi baru di menu order pembelian ini. Dapat tekan tombol baru atau F1 pada keyboard. Tentukan tanggalnya, misalnya tanggal hari ini. Kemudian pemasoknya kita pilih PT Merdeka dengan barang yang di menu ini selain dapat menjemput barang, juga ada tab biaya lain. Tab biaya lain ini untuk menambahkan biaya, misalnya biaya ongkir. Kita tambahkan di kolom keterangan biaya. Dengan nominal 19.000. Pada saat tekan simpan, maka data akan secara otomatis bertambah menjadi 2.019.000 karena ada tambahan ongkir ini tadi. Jadi di menu order pembelian ini tidak harus menginput barang saja, untuk biaya lain pun bisa. Dan biaya lain ini juga tidak memotong stok karena tidak ada stoknya. Kemudian di menu order pembelian ini ada tombol koreksi yang digunakan untuk mengupdate data bila ada data yang ingin diubah. Jadi jika ingin koreksi, dapat tekan tombol pensil di bagian atas ini. Kemudian ubah data yang sesuai. Misalnya saya ubah jumlah dari barang Nivea ini menjadi 90 piece. Kemudian TP saya ubah menjadi 30 hari. Setelah itu dapat tekan tombol simpan atau F4 dari keyboard. Dan secara otomatis data-data tersebut akan terupdate di menu order pembelian ini. Kemudian di menu PO ini setelah menginput barang, ada status yang tertulis belum realisasi. Misalnya kita coba untuk menyelesaikan sebagian barang dengan cara dapat ke menu inventory lalu ke menu pembelian. Untuk membuat nota baru, Anda dapat langsung entrykan di menu pembelian ini dan tentukan tanggalnya, misalnya tanggal hari ini. Lalu masukkan nomor PO yang telah kita buat tadi.
Kemudian kita realisasikan jumlahnya sebesar 10 piece. Lalu tekan simpan. Dan kita kembali lagi ke menu pesanan oleh pembelian. Saat kita tekan tombol perbarui atau refresh, maka status akan menjadi bagian selesai. Jika ingin merealisasikan semua, dapat buka kembali menu inventory pembelian, kemudian panggil nomor PO yang telah kita buat tadi, dan secara otomatis jumlahnya masih tetap terisi 90 piece. Jika kita tekan simpan, maka akan tampil pop-up yang berisi jumlah pembelian melebihi jumlah PO, dan tekan OK, maka akan terisi sisa PO-nya berapa. Misalnya kita realisasikan sisanya, setelah terisi semua, dapat tekan simpan, kemudian kembali ke menu order pembelian. Dan saat di-refresh, statusnya akan menjadi selesai semua. Untuk melihat transaksi order pembelian yang telah tercipta tadi, dapat tekan tanda panah kanan kiri, ataupun dapat tekan tanda kaca pembesar ini. Dan di sini juga dapat cari data, dan juga bisa difilter berdasarkan tanggal, nomor, nama, dan lain-lain. Lalu di menu ini juga akan terlihat transaksi order pembelian mana saja yang batal, tercetak, dan juga selesai manual. Misalnya kita coba pilih salah satu transaksi order pembelian yang telah tercipta. Lalu jika ingin menghapus item barang, dapat tekan tombol koreksi, kemudian syarat salah satu barang, kemudian tekan hingga muncul tombol hapus, maka item tersebut nantinya akan terhapus pada transaksi order pembelian ini. Dan jika ingin menghapus transaksi order pembelian yang telah tercipta, kita dapat tekan hapus, lalu tekan yes, maka secara otomatis akan terhapus di menu order pembelian ini. Lalu di samping hapus ini ada tombol batal untuk membatalkan transaksi PO yang telah tercipta. Misalkan kita coba untuk membatalkan satu order pembelian yang telah tercipta, kita pilih PT Merdeka. Saat kita tekan batal, maka diharuskan untuk memasukkan alasannya. Kita isikan alasan pembatalannya, misalkan maaf, salah input barang. Kemudian dapat tekan enter pada keyboard, dan akan muncul pop-up dengan bertuliskan yakin batal, lalu dapat tekan yes, dan transaksi PO yang telah dibatalkan tadi akan ada tulisan cancel. Untuk mencetak transaksi PO yang telah tercipta, ada dua cara, yaitu yang pertama, ada cetak bukti dengan gambar printer. Saat kita tekan, maka akan mencetak satu nomor bukti yang sedang ditangkapkan dari app ini. Jika mencetak dengan tab cetak bukti dan register ini, untuk mencetak beberapa nomor bukti sekaligus, dan juga dapat melihat laporan register bagi mereka yang diberikan akses. Di menu ini juga dapat difilter, misalkan dari PO1 sampai dengan PO6 saja, dan filter ini hanya terlihat tidak batal saja. Maka yang tampil hanya nota dari nomor PO1 sampai dengan 6. Kemudian dicetak bukti register dapat dicetak secara bentuk fisik dan juga dapat ekspor PDF atau Excel. Caranya juga sama, jika ingin cetak, dapat tekan tombol bergambar print di atas ini. Jika user ini diberikan akses untuk cetak bukti sebagai PDF, maka pada saat cetak bukti akan ada tombol export to PDF. Kemudian kita tekan OK, lalu beri nama dan tekan Share. Maka akan tampil pop-up dengan berisi Do you want to open this file? Lalu tekan Yes. Dan tampilan cetakannya akan seperti ini. Kita close terlebih dahulu. Lalu di menu ini ada tombol hapus untuk menghapus transaksi PO yang belum terrealisasikan. Jika ada transaksi PO yang sudah terrealisasikan, maka tidak dapat dihapus. Misalkan kita coba untuk menghapus transaksi PO dengan status selesai semua. Saat kita tekan, maka akan muncul pop-up yang berisi nomor PO ini telah digunakan pada pembelian. Sekian penjelasan tentang cara pengisian order pembelian atau PO dengan program Trade Solution. Pasifik solusi untuk kesuksesan bisnis Anda.